Bagaimana kita bisa memahami jika emosinya sangat kompleks? Saya termasuk orang yang memiliki pemahaman yang sangat kompleks sekali, terutama tentang problem-problem seperti kecanduan saya ataupun kebiasaan buruk yang sudah bertumpuk dan saya sangat sulit sekali untuk keluar dari sana. Bolak-balik saya kembali lagi ke pola lama secara terus-menerus. Kebiasaan saya untuk marah, meledak-ledak, itu hal yang terus berulang. Saya datang ke berbagai sesi, baik di training ya dan juga sesi-sesi pribadi untuk dengan satu harapan saya bisa membereskan semuanya. Namun ternyata emosi itu sangat-sangat kompleks sekali menurut saya di dalam diri saya waktu itu. Karena saya nggak tahu dan nggak paham bagaimana caranya untuk mendata emosi saya. Ketika saya menemukan format ini karena pencarian saya sendiri terhadap masalah yang ada di dalam diri saya. Nah, saya mengerti bagaimana mendatanya dan memahami tentang emosi yang kompleks ini. Jadi emosi yang kompleks itu terdiri dari beberapa elemen. Ya, salah satu elemennya adalah tentang rasa yang ada di dalam tubuh. Karena kadang kita melihat rasa itu sebagai satu komponen, tapi ternyata itu hanyalah sebuah yang saya sebut dengan governed emotion atau emosi yang bertumpuk yang mungkin melibatkan rasa-rasa yang lain di dalamnya. Sebagai saya kasih contoh seperti ini ya. Misalkan orang takut ya untuk berenang. Ya, misalkan takut berenang. Kenapa takut berenang? Ternyata di dalam takut berenang ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Karena nanti kalau tenggelam bagaimana? Jadi takut itu kalau kita biasa melihat sebagai satu bentuk rasa takut, tapi ternyata di belakangnya takut. Ada khawatir, ada cemas. Kenapa? Kalau saya tenggelam gimana nanti anak saya dan keluarga saya misalnya? Gimana istri saya dan anak saya? Akhirnya sebenarnya kalau dibilang takutnya takut berenang, itulah yang kita lihat di permukaan. Tapi bisa jadi emosi yang sangat kompleks adalah di bawahnya yang mendasari itu semua ternyata mungkin kekhawatiran dia akan anaknya tadi. Nanti siapa yang ngurus anak istri saya kalau saya mati? Ya, ini adalah contoh yang disebut dengan problem bawah sadar. Kelihatan di permukaan, ya, yang di kesadarannya, saya takut berenang. Tapi di dalam bawah sadarnya, nanti bagaimana kalau tenggelam? Kalau tenggelam, bagaimana anak istri saya? Anak saya masih harus sekolah, istri saya masih, dia tidak bekerja, misalkan ibu rumah tangga. Bagaimana dengan nasib mereka kalau sampai saya tidak ada? Ya, saya begitu mencintai mereka dan saya tidak siap untuk pergi dari dunia ini. Misalnya seperti itu ya. Wah, ada arti yang sangat banyak di bawah sadar kita. Dengan cuma satu problem takut berenang, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan kompleksitas emosi. Ya, jadi kita perlu untuk bisa tahu problem apa yang ada, ya bukan tempe ya, tahu problem apa yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang perlu kita gali ya. Makanya kalau di session private biasanya saya akan membantu seseorang untuk menemukan sebenarnya masalah apa yang, kompleksitas apa yang terjadi di dalam diri mereka. Nah, itulah ketika sudah ditemukan, itu yang dibereskan, dilepaskan semuanya. Karena melepaskannya gampang. Ngelepasin emosi sangat-sangat gampang, tarik nafas saja, kebuang, hilang. Tapi pertanyaannya, emosi mana yang perlu dilepaskan? Ibarat ilustrasinya, kalau saya kasih Anda kunci mobil Mercy, nih kuncinya bro, ya kan? Nafas itu seperti kunci mobil Mercy ini. Kuncinya bisa dipakai buat buka, Mercy-nya boleh buat Anda boleh pakai nih, ya. Tapi pertanyaannya, Mercy-nya yang mana Pak? Saya nggak tahu. Mercy-nya dibawa kemana? Mercy-nya di sebelah mana? Saya nggak tahu. Anda cari sendiri. Nah lo, pusing gak lo? Ya, jadi tarik nafas semua orang tahu. Tarik nafas itu kalau dari zaman nenek moyang semuanya mengajarkan. Kalau lu lagi marah, lu tarik nafas. Tapi ternyata saya lagi marah, saya tarik nafas ngos-ngosan, malah saya yang ada ngamuk-ngamuk yang nggak jelas. Karena apa? Saya belajar kontrol, saya belajar mengendalikan. Karena saya nggak tahu apa yang perlu saya lepaskan. Walaupun saya tahu tarik nafas melepaskan, tapi selalu salah melepaskan karena nggak tahu apa yang perlu saya lepaskan. Nah, dengan kita memahami emosi yang kompleks ini, kita bisa melepaskan emosinya. Ya, jadi bagaimana kita memahaminya? Ya kita menggali gitu ya, supaya kita tahu, oh ini loh struktur emosi saya. Dan setiap orang strukturnya berbeda-beda. Kenapa? Karena punya pengalaman yang beda-beda. Puluhan tahun, mereka kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya mungkin takut berenang. Karena apa? Kalau takut berenang, kalau saya berenang, saya takut digigit ikan. Ya, kalau berenang di kolam renang, gimana kalau ada ikan hiunya misalnya, ya kan? Atau bagaimana kalau saya terbawa sama ombaknya misalnya? Ya, itu jadi ketakutan saya untuk berenang. Teman saya yang lain takut berenang dari hal yang berbeda karena masuk
gimana kalau sampai saya nggak ada di bawahnya itu dalam sekali, tidak terlihat di bawah sana. Saya takut kalau ada monster laut yang muncul misalnya seperti itu. Ada aja yang takut seperti itu, ya. Atau misalkan saya takut berenang karena kalau saya berenang saya harus nunjukkan perut saya yang buncit. Setiap orang punya rasa takut yang berbeda-beda, kompleksitas yang berbeda-beda. Karena itu ya kita temukan dengan apa, menggali problematikanya yang ada di dalam diri seseorang, baru kita bantu untuk diselesaikan. Jadi sekompleks apapun, ketika kita bisa membantu membuat petanya, maka emosinya bisa dilepaskan secara total. Tapi kalau misalkan kita nggak punya keahlian untuk bisa memahami emosi yang kompleks ini, ya itulah yang membuat emosi itu ya tidak selesai-selesai. Diberesin, muncul lagi, diberesin, muncul lagi, diberesin, muncul lagi, diberesin, muncul lagi, diberesin, muncul lagi. Orang bilang istilahnya relapse, karena selama ini mereka memang ya tidak memahami aja bagaimana struktur ini sebenarnya terjadi mungkin ya. Dengan cara seperti ini Anda bisa langsung menemukan semuanya, ya problematikanya apa kurang lebih ya. Walaupun misalkan nggak sedetail-detail apapun ya, minimal yang besar-besarnya Anda bisa beresin. Setelah itu skill ini di OITRT Anda bisa pakai terus setiap hari. Begitu ada yang muncul yang kecil-kecil, Anda tinggal beresin. Yang penting pertama dramatic shifting 1, emosi besarnya lepas, puff. Begitu selesai, ada yang kecil-kecil, remeh-temeh, apa segala macam perintilan, Anda tinggal lepasin sendiri karena Anda punya tools ini. Ini jadi milik Anda. Anda tidak perlu menggantungkan diri Anda sama fasilitatornya. Saya bantuin Anda, saya ngajarin. Anda sudah bisa, Anda lakukan sendiri. Ibaratnya saya cuma ngajarin Anda gosok gigi tuh begini loh caranya. Besoknya Anda gosok gigi sendirilah. Ini bukan sesuatu hal yang sulit. This is not a rocket science gitu. Bukan sesuatu yang Anda harus kayak difasilitasi, ditongkrongin, kalau nggak bisa konslet gitu otaknya. Nggak seperti itu gitu. Jadi this is very simple, very easy and very fun. Kalau Anda mau melakukannya sangat mudah untuk bisa dilakukan. Jadi gimana memahami kalau emosinya sangat kompleks? Ya kita gali sehingga kita akan tahu ya problem apa yang ada dalam diri kita, gejolak apa, dan tinggal kita lepasin aja. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaannya keren banget nih. Awesome.